Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara ini dalam rangka dialog muslimah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Selamat pagi sahabat muslimah, mbak-mbak, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada dialog muslimah kali ini. Selamat pagi juga kepada selaku pemateri yaitu Mbak Ingrita. Selamat pagi Mbak. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, amin. Perkenalkan, saya Nanda selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi atau ayat suci Al-Quran. Kemudian materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ingrita Putri Kusuma dan disusul oleh tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kami ingatkan kepada teman-teman agar kajian ini semakin berkah, jangan lupa untuk menjaga aurat, supaya menghindari sesuatu apabila terjadi kesalahan teknis. Kemudian, karena ilmu itu mudah lepas, maka mari kita ikhtiarkan dengan mencatat. Dan dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Dan tidak mengaktifkan suara apabila belum dipersilahkan. Kemudian kami mengingatkan bahwa pada acara dialog muslimah ini terdapat aha momen. Kemudian bagaimana kita bisa mengikuti untuk aha momen itu? Yang pertama, mengikuti acara dialog muslimah dari awal sampai akhir, kemudian mengunggah hikmah atau insight yang telah diberikan pada kegiatan ini dengan tag @alkaun dan beri hashtag DM Asyikure, hashtag share to inspire. Kemudian yang terakhir adalah maksimal untuk upload, yaitu H+1 kegiatan. Baik, yang pertama, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian dilanjutkan oleh acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat muslimah, yaitu Mela Ainin Fatmah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina
آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar, maha benar Allah atas firman-Nya. Terima kasih kepada sahabat muslimah Mela yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu materi mengenai menjadi muslimah yang aktif, kreatif, dan prestatif yang akan disampaikan oleh sahabat muslimah kita, Mbak Inggrita Putri Kusuma. Perlu diketahui bahwa Mbak Inggrita ini mempunyai beberapa prestasi. Bukan beberapa prestasi, melainkan banyak prestasi ya. Dapat kita lihat beliau itu dari edukasinya
ada sekarang itu pada ini ya Mbak ya, sistem industri ITS, kemudian beliau juga mendapatkan beberapa achievement baik nasional maupun internasional. Dan beliau juga aktif menjadi volunteer di beberapa kegiatan dan komite di beberapa organisasi gitu. Kepada Mbak Ingrita Putri Kusuma, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Mau cek suara dulu ya. Ini suaraku jelas nggak? Sudah sangat jelas, Mbak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi dan menjelang siang. Ini kayaknya pada banyak yang belum on cam ya. Pengen tahu dong teman-teman semuanya. Biar lebih interaktif aja. Oke. Oke teman-teman. Iya, kenapa? Mbak Nanda? Mbak, silakan lanjut. Oke. Ya, insya Allah langsung aku mulai ya teman-teman ya. Gimana nih kabarnya semuanya? Sambil aku mau share screen dulu ya. Semoga teman-teman semua yang ada di sini tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi sama Allah ya teman-teman ya. Oke, aku izin share screen. Bentar. Ini slide-nya udah masuk, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah masuk. Ya. Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku diminta untuk teman-teman panitia ngisi di account. Terima kasih sebelumnya untuk panitia yang udah approach aku. Terima kasih, ini kesempatan yang merupakan luar biasa, apalagi konteksnya itu berbicara tentang muslimah ya teman-teman. Jadi kemarin diminta untuk membawakan tentang muslimah yang aktif, kreatif, prestatif itu seperti apa gitu. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, apa yang aku sampaikan di hari ini tidak lain bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menggurui, tapi nyatanya adalah untuk sharing dan kita belajar bersama-sama. Jadi nanti ada beberapa hal yang aku sampaikan dan mungkin dari teman-teman mau menyampaikan juga sharing tentang pengalamannya ke aku. Insya Allah tujuan materi kali ini adalah untuk berbagi, untuk saling belajar, dan semoga ada value yang bisa kita pelajari bersama-sama dan kita terapkan untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya aku mau ngasih kejutan dulu. Jadi tadi aku nggak tahu kalau ternyata dari panitia juga ada aha moment tadi ya teman-teman. Jadi di sini aku ada kejutan buat teman-teman. Yang pertama, aku minta buat teman-teman menyiapkan hati, pikiran, diri, dan segala hal untuk mungkin kalian mau mencatat dan lain-lain untuk materi kali ini. Dan yang kedua, kalian bisa sharing beberapa hal yang aku cantumin di sini. Jadi bisa banget kalau tadi dari panitia ada aha moment, kalian boleh banget ngegabungin aja, jadi nggak perlu bikin 2 story, nggak apa-apa. Tapi di sini aku minta buat teman-teman bisa satu nyantumin value menarik yang kamu dapat dari materi kali ini itu apa. Terus yang kedua, 3 hal yang membuat kalian bangga menjadi seorang muslimah itu apa. Dan yang ketiga, apa sih yang mau kalian sampaikan ke saya pribadi, terutama sebagai sesama seorang perempuan. Boleh kritik, saran, maupun apapun yang mau kalian sampaikan. Gitu ya teman-teman. Nah, dan setelah itu, I will choose one person and she will get something special from my brand. Jadi aku punya brand, salah satu brand clothing gitu teman-teman. Jadi nanti satu orang yang terpilih, kalian kan nge-tag aku tuh, nanti aku lihat the most creative people, atau aku kasih satu produk dari brand aku. Ini panitia boleh ikut ya, jadi nggak cuma peserta aja, jadi panitia nggak apa-apa juga ikut. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku akan ada beberapa outline. Yang pertama, aku akan membahas dulu tentang muslimah atau wanita itu istimewanya seperti apa sih dalam Islam. Jadi keistimewaan seorang wanita, mulianya seorang wanita, nanti kita akan berbicara itu
dan mempelajari itu semua. Dan yang kedua tentang aktif, kreatif, dan prestatif. Mana sih yang sebenarnya harus kita pilih, mana sih yang harus sebenarnya didahulukan, dan bagaimana caranya. Oke. Dan yang ketiga itu tentang tata cara saya. Tentang tata cara ini maksudnya gimana? Jadi aku bakal ngasih beberapa quiz. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tanya bagaimana sih cara untuk melakukannya dan lain sebagainya. Nah, di sini I will give that explanation that's on my berdasarkan personal experience aku. Oke, dan yang terakhir itu masih bisakah dilakukan di masa pandemi? Jadi sekarang kan kita tahu bahwa banyak banget keterbatasan yang ada ya teman-teman ya. Tapi insya Allah nanti kita kaji bareng-bareng bahwa banyak hal yang masih bisa kita lakukan dan Muslim itu pasti bisa. Oke, sebelum lanjut, ini aku ada video dulu. Jadi nanti teman-teman, aku minta satu orang buat nge-review apa sih value yang kalian dapat dari video ini. Dan aku minta juga untuk menyebutkan satu role model, entah itu dari zaman Nabi ataupun nanti tokoh wanita Islam ataupun tokoh wanita yang ada di Indonesia deh. Itu yang menjadi role model kalian gitu ya. Oke, kita tonton bareng-bareng dulu. Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai ibu seorang Rasul mulia dan Nabi yang terakhir. Mohon maaf, ini suaranya masuk teman-teman? Masuk Mbak, jelas. Oke. Ya, aku lanjutkan ya. Iya Mbak. Wanita dalam Islam, sehingga di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa atau wanita. Selain itu ada beberapa surah terkait wanita seperti surat Maryam. Padahal Maryam bukan nabi atau rasul pada masa itu. Selain itu, Umar bin Khattab memerintahkan kepada wanita agar mempelajari surat An-Nur atau cahaya, karena di dalamnya terdapat pelajaran bagi wanita agar tetap bercahaya. Di hadapan Allah, kedudukan pria dengan wanita sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Rob mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Dan inilah wanita hebat dan tangguh di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ibunda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai ibu seorang Rasul mulia dan Nabi yang terakhir. Seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia, pembawa risalah yang lurus dan kekal, Rasul yang bijak serta pembawa hidayah. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah. Ia adalah seorang janda dan saudagar yang kaya raya. Ia mempercayakan usahanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan istri pertama Rasulullah, wanita pertama yang mengimani Rasulullah ketika belum ada orang yang beriman. Seseorang yang rela mengeluarkan seluruh hartanya demi menegakkan kalimat tauhid, yang setia menemani Rasulullah saat masa-masa sulit permulaan dakwah, menjadi teman setia di kala kesulitan menghampiri Rasulullah. Ia juga menyelimuti Rasulullah ketika Rasulullah gemetar dan menggigil saat menerima wahyu pertama yang turun lewat malaikat Jibril. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid Ummahatul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Seorang wanita yang memiliki tempat istimewa di hati Rasulullah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu padanya.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak pernah memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia yang beriman kepadaku ketika semua ingkar. Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustakanku. Ia yang memberiku harta ketika semua orang enggan memberi. Dan darinya Allah memberiku keturunan, sesuatu yang tidak Dia anugerahkan dari istri-istriku yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak dari Rasul Allah yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita yang sangat zuhud dengan kenikmatan duniawi. Sosoknya seperti dalam firman Allah yang berbunyi, katakanlah perhiasan dunia itu sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Dia juga yang menghibur Nabi saat kehilangan Khadijah. Dialah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil ia turut merasakan beratnya dakwah Rasulullah. Tangan kecilnya yang mungil rela membersihkan kotoran unta dari punggung Rasulullah sambil menangis. Saat beliau Fatimah muda ikut merasakan kesulitan yang dialami kaum muslimin saat pemboikotan kaum kafir. Ia juga merasakan kekurangan makanan sehingga membuatnya sakit. Ia juga membersihkan darah yang mengucur dari kepala Rasulullah saat terjadinya perang Uhud. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemuda yang disebut Rasulullah, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu, yang menikahi Fatimah. Ali menikahi Fatimah dengan mas kawin hanya sebuah rompi perang, tapi beliau tetap ridho dengan kehidupannya. Terbiasa bekerja sendiri, menggiling tepung sampai tangannya kapalan, memanggul air sampai berbekas di punggungnya, membersihkan rumah hingga pakaiannya penuh debu dan menyalakan tungku sampai membuat pakaiannya penuh arang. Pernah suatu hari beliau datang pada Rasulullah untuk meminta seorang pembantu, tapi malah nasihat yang ia dapatkan. Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian minta tadi? Hendak tidur, bacalah takbir 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu, tutur Rasulullah. Fatimah, pemimpin wanita sedunia, menerima dengan lapang hati, tetap bersyukur kepada Allah dengan kehidupannya yang sangat sederhana. Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal sosoknya? Beliau salah satu istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang menjadi kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kecerdasan dan keluasaan wawasannya. Kecerdasan yang dimilikinya akhirnya menjadikan beliau sebagai rujukan berbagai ilmu. Salah satunya sebagai perawai hadis. Dialah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar Asy-Shiddiq. Aisyah merupakan sosok yang menyenangkan karena kecerdasannya dan kelincahannya. Ia sering mendampingi Rasulullah saat perang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sekembalinya dari haji wada dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, beliau lalu berkeliling kepada istri-istrinya sebagaimana biasa. Pada saat membagi jatah giliran kepada istri-istrinya itu, beliau selalu bertanya, di mana saya besok? Di mana saya lusa? Ini mengisyaratkan bahwa beliau sukai selama sakit. Sehingga mereka semuanya berkata, ya Rasulullah, kami rela memberikan jatah giliran kami kepada Aisyah. Dan akhirnya Rasul meninggal dalam dekapan Aisyah. Ketika tiba hari-hariku, beliau diwafatkan oleh Allah ketika sedang rebah di antara dada dan leherku. Kemudian beliau dimakamkan di dalam rumahku. Hadis riwayat Bukhari.
Itulah beberapa wanita yang pernah mendampingi Rasulullah semasa hidupnya. Oke, baik teman-teman semua. Tadi udah nonton nih berapa menit ya? Udah 8 menit lah. Aku minta satu orang dong buat ini insight apa sih yang kalian dapat dari video tadi, sama sebutkan satu role model kalian, bebas itu siapapun, satu role model wanita ya, dan sebutkan alasannya. Mungkin dari panitia bisa dibantu, siapa ada yang raise hand atau langsung unmute juga nggak apa-apa. Mungkin untuk peserta yang mau mereview bisa langsung unmute saja. Ayo, silakan. Biasanya muslimah millennials nih nggak harus ditunjuk sih, jadi bisa maju sendiri biasanya. Ayo teman-teman. Di sini sudah ada Mbak. Silakan untuk sahabat muslimah Syaifil Arista. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Mbak Ingrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya bagus banget Mbak. Aku barusan sampai kayak mau nangis gitu, saking terharunya. Apalagi pas bagian waktu ketika Nabi Muhammad bilang kalau gak ada istri-istri yang kayak Khadijah, itu benar-benar kayak aku tuh bisa ngerasain cemburunya Aisyah waktu itu gimana. Yeah. Jadi kalau menurut aku dari video ini tuh nunjukin kalau wanita itu memang bisa eksis. Dari zaman Nabi pun wanita itu bisa eksis. Wanita itu bukan apa ya, sebenarnya nggak lemah-lemah banget, bukan termasuk kaum yang lemah, tapi wanita itu punya peran dan punya fungsinya tersendiri gitu. Contohnya aja kayak Fatimah yang sama Rasulullah, memang Fatimah nggak pernah dididik manja ya, sampai walaupun minta pembantu pun sama Rasulullah nggak dikasih, malah dikasih nasihat. Berarti di situ Rasulullah mengajarkan kalau wanita itu harus menjadi wanita yang kuat, yang tegar, yang teguh, yang multitasking, yang bisa melakukan apa aja gitu. Gak ada larangan buat wanita itu cuman kayak diem di rumah, gak ngelakuin apa-apa, semua yang ngelakuin itu pembantu, ada yang ngelakuin ini itu, enggak. Tapi wanita itu emang kayak dituntut harus bisa kreatif, harus bisa mandiri, gak tergantung sama orang lain. Gitu Mbak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Syaifil. Kalau ini boleh menyebutkan satu role modelnya dan alasannya? Satu role model wanita? Yang kalau saya lebih ke Aisyah, Mbak. Oh, ya, Aisyah ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Mbak. Oke, teman-teman semua. Tadi aku juga akhirnya belajar juga dari apa yang disampaikan sama Mbak Syaifil tadi. Kita juga belajar bareng-bareng dari video tadi bahwa semenjak zaman Nabi pun sebenarnya wanita itu mempunyai peran tersendiri, yaitu entah itu mereka berperan untuk apa ya istilahnya dalam keluarganya atau berperan membantu dalam perang. Jadi sebenarnya banyak sekali peran-peran wanita Islam di zaman Nabi dulu yang sebenarnya tidak hanya 4 tadi teman-teman. Jadi ada banyak wanita hebat yang ada di zaman Nabi, dan hal ini sebenarnya berkaitan dengan saat dulu sebelum Islam datang ke saat dulu sebelum Islam datang itu posisi wanita itu bahkan banyak yang direnggut haknya. Jadi banyak sekali bayi-bayi, kalau teman-teman baca tentang cerita
Islam di zaman dahulu, banyak sekali bayi-bayi wanita itu yang akhirnya mereka tidak diinginkan gitu karena mereka seorang wanita dan akhirnya dibunuh gitu. Nah, dengan kedatangan Islam yang benar-benar mereka ini memuliakan seorang wanita, mengistimewakan wanita, jadinya Islam ini mengajarkan ajaran-ajaran yang mana hal itu akhirnya eksistensi wanita itu bisa hadir di situ, bahwa menggarisbawahi bahwa wanita itu mempunyai peran tersendiri. Dan tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya kedudukan seorang wanita dan seorang laki-laki di mata Allah itu sama, yang membedakan adalah amal solehnya, gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih peran kita? Tadi kalau kita lihat di video itu, perannya kan tentang berbakti kepada suaminya, berbakti pada Rasul, membantu dakwah Islam, dan lain-lain sebagainya. Tapi kan ada hal-hal yang memang tidak terjadi di dunia saat ini, itu udah berbeda gitu, udah berbeda dengan keadaan di zaman Rasul dulu gitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, kita bahas dulu nih istimewanya seorang muslimah dalam Islam itu seperti apa aja. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman-teman aku sudah berusaha merangkum ada 8 poin tentang keistimewaan muslimah di mata Islam. Itu yang pertama, langsung aja ya. Yang pertama, wanita solehah itu dipandang sebagai perhiasan di dunia. Nah, Islam itu menempatkan wanita sebagai makhluk yang sangat-sangat mulia, yang harus dijaga, yang diibaratkan sebagai perhiasan loh teman-teman. Jadi kalau kita pikir, pasti kalau kita punya perhiasan, pasti kan kita rawat, kita jaga, bahkan kalau kita bawa tuh kita hati-hati, sangat hati-hati gitu. Kalau sampai diambil orang, kita pasti sangat khawatir kan, itu karena sesuatu yang sangat berharga, sama dengan seorang wanita di dalam Islam. Bahkan sebuah hadis kalau teman-teman familiar itu udah menyebutkan dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia adalah istri yang solehah atau wanita yang solehah. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr ya. Kalau teman-teman bayangin sebegitunya loh Allah itu menjaga seorang wanita, bahkan diibaratkan sebagai sebuah perhiasan dunia. Yang kedua, wanita itu adalah karunia, bukan musibah. Maksudnya apa gitu? Nah, Islam ini memandang wanita sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar ada beberapa hal yang dititipkan kepada seorang wanita, contohnya yang mungkin tidak banyak dimiliki seorang pria gitu, kayak hati yang lapang, cinta, kasih sayang, ketulusan. Hal-hal inilah yang menjadikan wanita itu adalah sebuah karunia, bukan musibah. Dan dengan kehadiran wanita sebagai karunia ini melengkapi yang mampu memberikan energi positif untuk mungkin keluarganya, untuk suaminya. Jadi rasa cinta, kasih sayang, dan hati yang lebih lapang dari bisa dibilang mungkin laki-laki egonya lebih tinggi atau lebih mudah amarah dan lain-lain, wanita lah yang dihadirkan sebagai karunia untuk melengkapi hal itu semua. Dan yang ketiga teman-teman, selain itu wanita solihah juga dibilang lebih baik daripada bidadari di surga. Masya Allah sekali sih, waktu aku membaca hal ini ya teman-teman, itu rasanya kayak kaget. Ya Allah, betapa harus bersyukurnya diriku diciptakan di dunia ini sebagai seorang wanita. Bahwa wanita itu bahkan lebih jauh-jauh lebih baik daripada bidadari di surga. Dikatakan Rasul sendiri tuh pernah bersabda bahwa perempuan berjenis manusia dari dunia itu lebih utama daripada bidadari di surga 70.000 kali lipat. Bayangin teman-teman. Kayak apalagi sih yang harus kita sesali untuk menjadi seorang wanita gitu. Gak bisakah kita bersyukur dengan nikmat sebanyak ini gitu, dengan keutamaan sebesar ini. Namun teman-teman perlu diingat, apa sih yang membuat kita itu unggul atau istilahnya dibilang lebih baik daripada bidadari di surga? Karena kan banyak sekali teman-teman, bukan banyak sekali, pasti teman-teman ini semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, menginginkan bahwa nanti di sana kita bisa masuk surga, amin gitu kan. Banyak sekali yang mengidamkan untuk bisa bertemu dengan bidadari surga gitu. Tapi bahkan padahal wanita atau kita ini punya keutamaan lebih dari mereka gitu. Apa sih yang membuat itu menjadi keutamaan? Yaitu adalah amal ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Jadi bukan lagi tentang fisik, bukan lagi tentang yang orang-orang lihat biasanya, tapi tentang amal ibadah kita yang menjadikan kita lebih utama daripada bidadari yang ada di surga. Itu teman-teman.
Yang keempat nih teman-teman. Yang keempat itu istimewanya wanita, dia diberi pengecualian dalam beribadah. Ya ini kita tahu semua ya, kalau kita haid dan nifas, kita tuh pasti sama Allah dikasih diskon untuk tidak menjalankan ibadah yang wajib yang seperti biasanya, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa dan sebagainya. Karena kita dapat diskon nih dari Gusti Allah untuk tidak menjalankan hal itu semua, yaitu wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Kalau laki-laki pasti mereka nggak dapat itu teman-teman, karena yang mengalami haid dan nifas ya perempuan. Terus yang selanjutnya itu ada wanita yang hamil dan melahirkan secara istilahnya sudah berusaha untuk selalu menjaga kandungannya dan merawat kehamilannya, itu disetarakan dengan jihad gitu teman-teman. Nah, tadi kalau di poin 4 ini itu Allah pun menjanjikan bahwa ketika kita merasakan sakitnya haid dan nifas, itu bisa melunturkan atau sebagai kafaroh buat kita, yaitu melunturkan dosa-dosa yang sebelumnya gitu teman-teman. Apalagi di yang nomor 5 ini, kita dihadiahi setara dengan jihad teman-teman. Jadi kalau kita melahirkan, hamil dan merawat anak kita, itu dicatatnya sebagai jihad. Jadi kalau teman-teman ini biasanya baca-baca gitu ya, ada 7 golongan mati syahid selain berperang di jalan Allah. Ya, diantaranya itu karena mati karena taun, terus mati karena tenggelam, terus ada mati karena penyakit di dalam perutnya, ada mati karena terbakar, mati karena tertimpa benda keras, dan salah satunya itu adalah wanita yang hamil dan juga ataupun meninggal sementara ada janin di dalam kandungannya, itu digolongkan sebagai mati syahid. Luar biasa sekali betapa mulianya dan dispesialkannya wanita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar bersyukur ya teman-teman. Karena di sini semuanya alhamdulillah semuanya muslimah ya. Nggak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur sebagai seorang wanita gitu teman-teman. Oke, lanjut. Apalagi sih? Nah, wanita ini dapat masuk surga dari pintu manapun. Udah dikasih diskon, udah digolongkan kepada dikasih hadiah yang luar biasa kalau kita hamil dan melahirkan, itu digolongkan menjadi orang yang sedang melaksanakan jihadnya. Ditambah lagi kita bisa milih dari manapun kita mau memasuki pintu surga. Tapi tetap ada syaratnya teman-teman, nggak bisa nyelonong gitu aja ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu apa sih? Nah, ini teman-teman. Di salah satu hadis pernah disebutkan bahwa jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjauhi zina dan berbakti kepada suaminya, maka mereka boleh memasuki surga dari manapun mereka ingin masuk, dari pintu manapun mereka ingin masuk. Jadi 4 hal itu yang benar-benar bisa menjadikan kita ini bisa milih loh, mau lewat lift atau mau lewat mana itu kita bisa dan diperbolehkan untuk memilih itu, asal 4 tadi itu dikerjakan gitu teman-teman ya. Luar biasa sekali. 4 nih mudah apa sulit ya kira-kira? Itu tergantung, insya Allah iman kita kan juga naik turun ya teman-teman ya. Kita usahakan sebaik mungkin. Karena Allah udah menjanjikan hal tersebut. Kita boleh masuk lewat manapun loh. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Dan yang ketujuh nih, mutiara yang harus dijaga. Ibaratnya tadi sebagai perhiasan dunia, ini sebagai mutiara yang harus dijaga, yaitu ini semuanya udah tahu lah bahwa di Islam diajarkan kita semua harus pakai hijab ya teman-teman, sebagai sebuah kewajiban seorang wanita untuk menutup auratnya, di mana diperintahkan sama Allah dan diperintahkan oleh Rasul juga agar kita menutupi aurat kita. Bahkan untuk aurat kita saja Allah tidak ingin orang lain yang bukan mahram kita untuk melihatnya. Betapa dijaganya seorang wanita di dalam Islam gitu. Jadi sebaik mungkin kita usahakan untuk bisa menutup aurat sesuai syariat yang diajarkan oleh Islam gitu ya. Karena ya Islam udah membuat kita mulia, jadi kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri gitu teman-teman. Dan yang terakhir ini, surga di bawah telapak kaki ibu teman-teman. Siapa sih orang yang kalau ngomongin ibu tuh aku agak deg gitu ya teman-teman ya. Jadi sosok yang sangat mulia, mereka wanita melahirkan orang-orang besar, melahirkan sosok-sosok yang nantinya mampu untuk
merubah dunia gitu. Seorang ibu yang menjadi madrasah pertama kalinya untuk seorang anak, dan ibu itu adalah seorang wanita. Jadi ridhonya mereka yang menghendaki kita untuk bisa masuk surga, ridhonya mereka juga yang mungkin bisa menghalangi kita untuk masuk surga gitu. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Jadi buat teman-teman semua yang di sini masih punya orang tua, masih punya ibu, tolong dijaga ibunya, dibahagiakan ibunya. Jangan sampai pernah satu kali pun kalian bikin tangisan di ibu kalian, kecuali itu tangisan bahagia ya teman-teman. Gitu. Aku agak ini ya kalau ngomongin ibu tuh deg-degan. Oke, gitu ya teman-teman. Ini 8 poin yang mungkin aku sampaikan sebagai keistimewaan muslimah di mata Islam. Luar biasa sekali, kita harus bersyukur untuk menjadi seorang muslimah. Oke. Ya teman-teman, ini ada satu kutipan yang aku kutip dari anonim, sebenarnya aku menemukan di internet ya teman-teman, tapi ini cukup menggugah hati ya. Wanita muslimah itu menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk welas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Jadi apapun yang terjadi kepada seorang muslimah, muslimah yang solehah itu selalu lapang dada untuk menerima segalanya karena dia tahu Permisi Mbak. Iya mungkin maaf untuk teman-teman, sepertinya Mbak Ingritanya ada kendala dalam jaringan, mohon menunggu sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman, saya perjelas dan ingatkan kembali ya tentang aha momen, yaitu ambil hikmahnya aja. Nanti teman-teman bisa gabungin sama challenge dari Mbak Inggrita tadi, kemudian ambil insight dan rangkuman dalam materi dialog muslimah hari ini, kemudian bisa tag IG-nya Mbak Inggrita dan IG-nya Alkaun. Kemudian disertakan dengan hashtag DM Asyikwe, hashtag share to inspire, begitu. Dan uploadnya H+1 ya maksimal. H+1 kegiatan dialog muslimah hari ini gitu. Nanti untuk teman-teman yang ketinggalan tentang materi yang dari awal bisa dicek kembali di YouTube Alkaun HMTL begitu. Halo, assalamualaikum teman-teman.
Ya, waalaikumsalam, Mbak. Ya, mohon maaf sekali ya. Tiba-tiba sinyalnya hilang gitu aja. Iya. Maaf banget teman-teman. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, maaf ya. Oke, aku langsung lanjutin ya teman-teman ya. Iya, Mbak, silakan. Oke. Udah aku takut sinyalnya hilang. Tadi sampai sini ya teman-teman ya? Iya, Mbak, sampai situ. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini outline yang kedua, teman-teman. Kita bakal bahas tentang aktif, kreatif, prestatif, mana sih yang harus dipilih gitu. Jadi kalau tadi mungkin ada banyak contoh, ya Siti Khadijah, Aisyah, Fatimah yang berperan dengan perannya dia di masa Nabi gitu. Tapi kita sebagai muslimah juga punya peran sendiri loh di masa saat ini gitu. Nah, dengan jalan kita harus aktif, kreatif, dan prestatif. Gitu. Tapi dari ketiga ini mana sih yang seharusnya dipilih gitu? Nah, kalau dari kalian sendiri pilih yang mana kira-kira? Ada satu orang yang mau ngomong, mau menanggapi mungkin? Dari kalian sendiri nih mau Ya, untuk menunggu jaringan dari Mbak Ingrita, mungkin teman-teman bisa raise hand dahulu ya. Nanti akan dibantu oleh panitia untuk menanggapi tentang apa yang tadi disampaikan sama Mbak Ingrita. Ya, mungkin kalau misalnya tidak bisa on mic atau raise hand, bisa chat lewat room chat begitu. Baik, sambil menunggu saya lanjutkan untuk tadi aha momen dan sekaligus challenge dari pemateri. Nanti salah untuk pemenang challenge dan aha momen nanti akan dinilai oleh Mbak Ingrita sendiri dan oleh panitia Dialog Muslimah Al-Kaun seperti itu. Bisa juga dilihat di Instagram Al-Kaun HMTL, dan untuk materinya nanti akan diupload di YouTube Al-Kaun HMTL. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe begitu. Ya, untuk pemenang aha momennya nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Al-Kaun yang akan dikirimkan kepada pemenang. Dan kemudian ditambah lagi dari challenge Mbak Ingrita, nanti akan mendapatkan hadiah berupa clothing dari usahanya. Gitu. Maaf sekali teman-teman untuk menunggu. Mungkin teman-teman bisa ada yang ingin ditanyakan mengenai aha momen, silahkan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ingrita. Ya Allah, teman-teman, maaf banget ya. Ini soalnya di luar kendali aku juga. Tiba-tiba kayak gini. Ya Mbak mungkin kalau memang nggak kuat bisa dibantu dari panitia mungkin Mbak share screen-nya. Yang bisa, insya Allah bisa. Tapi memang aku takutnya nanti aku nge-lag gitu sih. Halo, suaraku masih masuk? Masih jelas Mbak. Ya, mungkin aku percepat aja ya, daripada nanti keburu putus lagi. Oke, gini teman-teman. Jadi, ini aku sambil was-was nih sebenarnya. Kalau tadi langsung aja ya, kalau kita disuruh dihadapkan sama pilihan, kita tuh mau pilih yang mana antara aktif, kreatif atau prestatif gitu. Aktif ini kalau dari aku sendiri, kita nggak bisa milih gitu antara ketiganya. Tiga ini harus jalan semuanya gitu. Nggak cuma aktif, kita juga harus kreatif gitu. Nah, sedangkan kalau prestatifnya ini itu sebenarnya adalah impact dari kreatif dan aktif gitu teman-teman. Jadi sebenarnya tiga ini berhubungan gitu. Nah, aktif ini kalau aku sendiri aku artikan sebagai tidak berdiam diri atau kita tuh mau gerak, mau kerja, ada fungsi yang kita jalankan gitu. Sebagai seorang muslimah kita fungsinya apa sih? Tugas dan kewajiban kita tuh apa sih sebagai seorang muslimah ya? Di situ kita harus benar-benar menjalankannya gitu untuk menjadi seorang muslimah yang aktif. Yang kedua tentang kreatif. Nah, kreatif ini punya daya cipta. Terkadang ada hal-hal yang sering dipandang sebelah mata sama orang di luar sana, tapi kita tuh bisa merubah itu sebagai sesuatu yang punya banyak nilai gunanya gitu. Nah, itu yang aku artikan sebagai kreatif gitu. Dan yang terakhir itu ada prestatif yang aku bilang sebagai sebuah impact dari aktif maupun kreatif, yaitu menghasilkan prestasi dan karya kita itu diakui di suatu komunitas atau skop tertentu, yaitu yang menjadikan kita itu punya apa ya istilahnya disebut prestatif tuh karena itu gitu, kita punya karya dan karya itu diakui gitu. Ibaratnya kalau ada lomba dan kita jadi juara, berarti kan karya kita tuh diakui sebagai karya yang terbaik gitu, dan hal itu yang menjadikan kita prestatif. Halo semuanya, masih jelas suaraku? Iya Mbak, masih jelas Mbak. Alhamdulillah. Oke, dan ini teman-teman, aku merangkum ke beberapa hal. Jadi ada jalan menjadi aktif, kreatif, dan prestatif tuh versi seorang Ingrita tuh berdasarkan pengalaman yang aku dapat tuh ada apa aja. Jadi selama ini yang aku rangkum ya teman-teman. Yang pertama, cari dan temukan alasannya. Banyak banget aku dapat curhatan dari teman-teman atau yang sharing-sharing ke aku gitu, yang baik yang kenal maupun nggak kenal, itu mereka bilang kayak, gimana sih caranya bisa aktif dan lain-lain, kok aku gabut banget. Di awal kita tuh harus nentuin dulu teman-teman, hidup kita tuh sebenarnya untuk apa, kamu tuh mau hidup buat apa gitu, buat senang-senang doang kah, buat ngejar bener-bener ngejar ridho Allah kah, atau kamu pengen hidup tuh ya udah coba-coba aja gitu. Itu harus ditentukan dulu kita hidup sebenarnya untuk apa. Kalau kamu udah tahu visi kamu, udah tahu goals kamu, untuk selanjutnya kamu bakal tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya nih, ketika kamu udah tahu, oh hidupku tuh untuk ini loh sebenarnya gitu. Yang kedua, kalian harus lihat nih permasalahan dan peluang di sekitar kalian. Ada banyak banget sebenarnya permasalahan, hal-hal yang memang sepantasnya untuk kita bantu mencari solusinya yang ada di lingkungan kita. Itu tuh banyak hal yang itu bisa menuntut kita untuk menjadi aktif, kreatif, dan prestatif gitu di sekitar kita. Jadi aku kadang bingung kalau ada orang yang bilang kayak, aduh gila hari ini gabut banget gitu. Ya nggak apa-apa, wajar gabut tuh karena mungkin kalian, oh aku pengen lazy time lah gitu. Tapi coba dilihat sekitar kalian, masih ada banyak sekali loh permasalahan yang terjadi gitu. Kayak kok bisa hati kita nggak tergerak sama sekali atau kita santai-santai dengan adanya banyaknya permasalahan di sekitar kita gitu. Itu yang perlu dipertanyakan sih. Kalau insya Allah kalau muslimah-muslimah yang hadir di sini insya Allah nggak seperti itu ya. Kita pasti tahu kayak, oh kita loh ada keinginan untuk membantu A, membantu B, membantu C gitu. Insya Allah, amin. Terus berikutnya adalah sesuaikan dengan potensi diri kita. Nah,
Kalau kita udah tahu nih, oh ada masalah di sini dan aku bisa membantu. Kalau itu sesuai dengan potensi dan mungkin ilmu atau pengalaman yang pernah kita punya, jika kamu lakukan itu semua dengan yang kamu suka, hasilnya akan semakin luar biasa. Contohnya ya, ini Alkaun nih kan LDJ-nya teknik lingkungan ya. Nah, di teknik sistem dan industri juga belajar nih dikit-dikit tentang lingkungan gitu. Nah, mungkin nih contohnya sesuaikan dengan potensi diri itu apa? Banyak sekali di Indonesia tuh masih banyak permasalahan sampah ya. Di teknik lingkungan aku yakin kalian belajar tentang pengelolaan sampah, mulai dari ilmu yang paling dasar tentang reduce, reuse, recycle maupun ilmu tentang LCA, Life Cycle Assessment. Entah itu kalian mau mengkaji itu dengan SIMAPRO, software ini, software itu, untuk membantu dan menyelesaikan dan memberikan solusi permasalahan yang ada di lingkungan kalian, ya itulah teman-teman yang menjadikan kalian bisa aktif, kreatif, dan prestatif tuh di situ gitu. Kalian sesuaikan dengan potensi diri kalian, apa yang kalian punya selama ini, pengetahuan apa yang kalian miliki, itu yang akan membantu kalian untuk bisa mencapai menjadi muslimah aktif, kreatif, dan prestatif. Dan insya Allah kalian teman-teman dari Alkaun nih semuanya insya Allah aku yakin kalian bisa. Dan yang terakhir ini menurut aku, mau mencoba untuk memulai. Ini yang sering banget menjadi penyakit ya teman-teman ya. Karena selain kalian bilang pada aku gabut nih, gabut guys, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Selain itu, kalian itu penyakitnya, aku juga sih sebenarnya penyakitnya adalah terkadang kita untuk memulai sesuatu tuh merasa insecure. Aduh, nanti kalau mau kayak gini, lu nggak jadi. Aduh, mau kayak gini, duh, dinilai orang kayak gimana ya, gitu-gitu kan. Itu penyakit semua orang, ya, penyakit semua orang. Tapi balik lagi teman-teman, kalau kita nggak mau mencoba untuk memulai, ya sampai kapanpun kita akan tetap berada di posisi tersebut. Di posisi tersebut dengan melihat teman-teman kita yang lain mungkin akan berlari sudah lebih jauh gitu. Tapi kita tetap tinggal di situ gitu, karena kita nggak mau mulai. Karena sesuatu yang besar itu memang harus ada startingnya gitu, ada starting point-nya. Dan itu memang nggak mudah gitu. Tapi ya teman-teman yang harus ingat, bahwa kesuksesan, pencapaian, dan lain sebagainya tentang aktif, kreatif, maupun sampai mencapai prestatif ini, semua kesuksesan itu selalu terkadang menuntut hal dan harus lahir dari ketidaknyamanan. Jadi pencapaian, kesuksesan, dan lain-lain itu memang harus terlahir dari ketidaknyamanan dulu gitu. Kalau kita udah nyaman di depan, segala sesuatu mau kita dapatkan di dunia, lalu apa sih menariknya surga? Itu sih yang selama ini mungkin jadi pegangan aku juga ya, kayak kalau kita insecure terus takut apa-apa nanti nggak tercapai ya, memang itu yang membuat kita belajar gitu. Kalau semuanya kita dapetin di dunia, ya apa menariknya surga gitu loh gitu. Oke, langsung aja teman-teman, karena tadi ada tips and trick singkat ya, 4 poin itu gitu. Nah, aku akan bercerita hal itu gimana terimplementasi di diri saya, di diri aku selama ini gitu. Mungkin ini lebih ke personal experience aja sih teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ambil value-nya dari situ tentang cara saya. Jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya tadi kan Mbak Ing bilang tentang goals hidup. Sebenarnya hidupnya tuh buat apa sih gitu. Kalau kalian tanya itu ke aku 3 atau 4 tahun yang lalu, mungkin aku nggak bisa jawab karena goals aku cuma kayak ya udah aku sekolah belajar gitu, kayak ya udah yang penting bahagia atau apa gitu. Tapi sekarang tuh alhamdulillahnya dengan berbagai pengalaman, experience yang mungkin aku dapetin, aku bisa jawab gitu akhirnya hidupku tuh sebenarnya tujuannya buat apa gitu. Nah, menjadikan semua jalan hidup sebagai bahan pembelajaran dan menemukan sebuah alasan bahwa hidup adalah tentang adapt, yang kedua tentang learn, dan ketiga adalah tentang improve. Jadi 3 hal ini yang sekarang menjadi moto aku dan menjadi visi aku ya teman-teman untuk menjalankan hidup saat ini gitu. Selain untuk mencapai aktif, kreatif, prestatif itu dalam hidup aku selalu tanemin di dalam apapun yang aku kerjakan ya, itu ada adapt, learn, sama improve gitu teman-teman. Nah, dari adapt, learn, improve ini, aku tahu bahwa setiap hal yang aku temui itu hal baru, aku harus bisa beradaptasi di situ gitu. Kalau teman-teman sekarang mungkin ada yang mahasiswa baru di sini ya, kalian harus beradaptasi loh dengan lingkungan kampus yang udah tidak lagi sama dengan SMA gitu. Kalau kalian
di situ ditawari dengan adanya wadah pengembangan yang banyak, misal kayak ada UKM dan lain-lain, ya udah ikut aja, aktif di dalam situ, sesuai dengan potensi diri kalian. Kalau misal kalian belum mendapatkan hasil atau misal kalian ikut lomba dan gagal, ya itu memang tempatnya kita untuk belajar. Nah, saatnya di stage learn, kalian bisa belajar dari apa aja sih dari kegagalan itu tadi gitu. Dari di stage learn ini kalian bisa ambil manfaat apa aja sih sebenarnya yang kalian kurang, mungkin belajarnya kurang di sisi ini, belajarnya kurang di sisi ini. Setelah itu, kalian lakukan usaha untuk improve diri kalian, improve menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Apakah sebenarnya, misal dalam sehari-hari nih simpelnya, kita beradaptasi dengan selalu mengusahakan untuk murojaah 2 lembar tiap hari, misal kayak gitu. Untuk di situ apa sih yang bisa kita pelajari? Mungkin, hati jadi lebih tentram ya gitu. Ada makna-makna Al-Quran yang ternyata harusnya kita paham ya sedari dasar gitu. Terus untuk improve, apakah hari ini aku sudah lebih baik ya daripada hari besok gitu, atau bahkan lebih baik lagi, misal detik berikutnya apakah kita sudah lebih baik sih daripada detik sekarang gitu. Nah, ini juga yang membuat kita sebenarnya harus hati-hati teman-teman. Misal ya, dalam segi, tadi aku sebutin insecure, di segi improve ini, terkadang kita selalu membandingkan atau mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Kita melihat pencapaian orang lain tuh kadang, dia aktif banget, dia prestatif banget, gila, gimana ya caranya aku bisa kayak dia? Itu wajar, teman-teman. Jadi sebenarnya insecurity itu wajar, tapi jadikan insecurity itu sebagai alarm diri kalian, bahwa kalian harus berhati-hati ketika orang-orang itu sudah mulai bergerak. Jadi kalian juga harus tergerak juga gitu. Tapi jangan jadikan batasan orang lain itu menjadi batasan diri kalian. Bahwa apa yang menjadi batasan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri kalian 1 detik sebelumnya. Apakah detik berikutnya kalian sudah lebih baik atau belum? Gitu ya. Jadi adapt, learn, and improve. Dan dari sini aku tuh sadar bahwa saat ini aku sedang menduduki peran sebagai seorang mahasiswi. Nah, mahasiswi kan punya peran nih di Tridharma Perguruan Tinggi. Kita harus berperan di pendidikan, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Hal itu yang mendasari aku untuk menjadi aktif, kreatif, dan prestatif selama di perkuliahan, gitu teman-teman. Jadi, ini ada beberapa hal yang berdasarkan personal experience aku di bidang pendidikan. Jadi, aku tokoh ilmuwan, jadi dulu alhamdulillahnya aku pertama kalinya aku mencoba untuk ikut kompetisi di perkuliahan. Meskipun dulu pas SMA ataupun sebelum-sebelumnya itu aku sudah mencoba ikut beberapa perlombaan gitu ya, tapi pas waktu kuliah ya mulai dari nol lagi gitu. Kita belajar mulai dari nol lagi. Dan akhirnya aku mencoba memberanikan diri dengan 2 rekanku. Dan setelah itu kayak ada ketagihan selalu gitu loh untuk lomba, untuk mengupgrade keilmuan, untuk melihat seberapa jauh sih sebenarnya kita udah belajar gitu. Sebenarnya motoku itu kayak nggak selalu kayak aku langsung pengen menang dan lain-lain, enggak, tapi mengukur seberapa jauh sih kita sudah belajar tentang keilmuan kita gitu. Dengan salah satunya bisa ikut lomba dan lain sebagainya gitu. Nah, mencoba juga untuk bisa speak up keluar menjadi delegasi. Ini itu salah satu dokumentasi aku waktu di NUS di Singapura. Jadi di situ ya mencobalah, ibaratnya muslimah itu juga bisa loh untuk speak up, bisa loh untuk aktif, bisa loh untuk memberanikan diri, istilahnya bahkan mewakili Indonesia misal seperti itu, untuk menunjukkan betapa mulianya dan betapa aktifnya seorang muslimah itu, dan tidak kalah dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, ini juga ada kepanitiaan internasional, terus juga memberanikan diri untuk speak di depan banyak orang. Jadi sebenarnya dulu tuh juga agak ragu gitu teman-teman kalau mau sharing dan lain-lain, tapi alhamdulillahnya ketika kita mau mencoba, ada value yang bisa kita bagi gitu loh dengan orang lain. Meskipun itu nggak banyak ya, meskipun nggak banyak, tapi setidaknya ada hal yang kita transfer ke orang lain, itu kebaikan. Terus ini di bidang riset dan teknologi, alhamdulillah aku aktif juga. Jadi aku ada ini di laboratorium sistem manufaktur di Teknik Industri ITS, jadi asisten lab.
juga bergabung di tim Nargia, tim mobil listrik, dan alhamdulillah kemarin dianugerahi untuk bisa mewakili Indonesia ke FSAE Japan 2019, dan di sana dipercaya untuk membawakan Indonesia dan bisnis logic case-nya alhamdulillah kemarin dapat top 10 ya, nomor 8 lah istilahnya gitu. Tapi untuk kategori EV di seluruh Indonesia kita tim nomor 1 gitu. Alhamdulillah ini apa ya? Bayangin aja kalau saat itu aku berpikir sampai 1000 kali untuk tidak memikirkan kegagalannya aja gitu. Aku nggak akan pernah mau mencoba dan nggak akan pernah ada di tahap ini gitu. Bahkan kalau misal teman-teman ini lihat ya di sini mostly kebanyakan adalah laki-laki gitu. Jadi gimana sih, mungkin kalian ada pertanyaan ya, gimana ya caranya Mbak In bisa menempatkan diri di antara banyaknya laki-laki seperti ini. Bahkan di Islam juga diajarkan kan kita untuk menjaga batasan terhadap laki-laki dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa jadi pertanyaan lah nanti ya, kita bahas selanjutnya gitu. Nah, selain itu di Tridharma Perguruan Tinggi juga ada pengabdian masyarakat. Oleh karena itu aku juga berusaha melibatkan diri ke pengabdian masyarakat atau dari segi sosial, yaitu aku juga di Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Aku masuk ke ini staf sosial masyarakat Departemen Sosmas dulu ya. Dan ini salah satu program yang aku jalankan yaitu FTI Mengajar, dan sungguh luar biasa teman-teman ketika kita bisa memberikan manfaat sebagai seorang muslimah ke masyarakat, terutama mengajar anak-anak kecil seperti ini, senyum dan tawa mereka itu yang menjadi bayaran terbesar untuk kita. Luar biasanya di situ. Terkadang hal kecil sebenarnya yang kita berikan cukup untuk menghibur mereka, untuk mengajarkan mereka sesuatu yang sebenarnya mungkin orang lain bilang, ah gitu aja gue juga bisa gitu. Tapi ketika mereka mau memberikan senyumnya, dan ketika kita perpisahan dan mereka nangis ke saya, itu tuh wah sangat luar biasa. Apa ya, kenangannya itu memang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Jadi ada banyak sekali bidang yang di mana muslimah itu bisa terlibat, tidak menutup kemungkinan semuanya. Dan ini yang terakhir, fitrah saya sebagai seorang muslimah tetap melibatkan diri ke JMMI. Kemarin aku menjadi bagian dari JMMI juga di PKP LDJ, dan menjadi bagian dari LDJ aku sendiri di Hublo dan Media. Jadi kalau teman-teman tanya melibatkan diri di beberapa organisasi sih Mbak Ingrita, mungkin ada 10 lebih sih teman-teman gitu. Insya Allah kalau seorang Ingrita bisa, teman-teman di sini, semua muslimah yang ada di sini juga bisa untuk melakukannya, itu teman-teman ya. Dan apakah di masa pandemi ini masih bisa untuk menjalankannya? Saya yakin bisa. Permisi Mbak, mungkin waktunya 4 menit lagi, ya 3 menit lagi begitu ya Mbak? Ya, insya Allah abis ini selesai kok. Oke, ya, aku percepat ya. Nah, ini contohnya di masa pandemi yang masih bisa kita lakukan. Kita tahu bahwa virtual itu kadang memudahkan, kadang menyulitkan juga. Tapi banyak sekali yang masih bisa kita lakukan. Contohnya bersedekah lewat virtual money, atau membantu teman-teman yang sekarang kan banyak sekali ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di Indonesia banyak terjadi bencana, dan itu kesempatan kita juga sebenarnya untuk membantu mereka yang berkesusahan. Selain itu, berbagi makanan bisa loh lewat online, sekarang bisa loh berbagi dengan teman yang membutuhkan dan lain-lain, itu lebih mudah lah lewat online gitu. Terus yang terakhir, bisa juga berkreasi makanan di rumah yang suka masak nih. Jadi nggak harus kalian melibatkan diri ke organisasi, aktif di organisasi dan lain-lain. Nggak cuma itu gitu, tapi dengan jalan kalian punya potensi, misal bisa masak, terus di-share nih resepnya di media sosial, dengan seperti itu kalian tuh sudah aktif gitu, sudah aktif sebagai seorang muslimah dengan tetap menjalankan perannya. Oke, ini sedikit hal aktif di masa pandemi ala saya. Alhamdulillahnya saya masih tergabung di beberapa bidang. Jadi ada 2 bisnis yang saya jalankan. Yang pertama itu S Energi, dan yang pertama startup S Energi, dan yang kedua bisnis clothing saya, Grita Muara. Saya juga masih menjabat di Kementerian Ekonomi Kreatif di BEM ITS, dan juga masih menjadi aslab di Laboratorium Sistem Manufaktur. Dan yang terakhir, kemarin alhamdulillah bergabung juga untuk membentuk yang namanya organisasi non-profit yang ingin membumikan Al-Quran teman-teman, dan menyebarluaskan manfaat dan semangat kebaikan, yaitu namanya Pegang Quran. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram namanya Pegang Quran, dan kalau misal mau ikut webinarnya, kita
kadang kemarin sudah menjalankan webinar pertama, nanti kalau teman-teman mau ikut yang next-nya bisa banget. Langsung dicek aja di Instagramnya ya. Jadi ini beberapa konten pegang Quran yang selama ini udah kita susun, jadi kita kerjasama juga dengan beberapa teman-teman DKV ITS ya, jadi kita usahakan visualnya itu lebih cheerful, lebih ke seperti milenial dan gitu-gitu. Nah, kenapa sih kayak saya tetap berusaha untuk melibatkan diri ke lembaga-lembaga dakwah seperti ini? Karena kita nggak tahu teman-teman, kita akan pulang ke Tuhan itu kapan. Jadi sebaik mungkin 1 detik yang ada di hidup kita digunakan untuk menebarkan manfaat. Jangan ada dengki, iri, atau apapun yang kalian izinkan untuk masuk ke diri kalian, karena sekalinya dimasuki oleh penyakit hati seperti itu, maka kalian akan nantinya tuh sangat-sangat menyesal gitu teman-teman. Jadi sebaik mungkin kita gunakan waktu kita untuk aktif, kreatif, prestatif dengan sebisa mungkin melibatkan diri kita dalam kebaikan. Intinya gitu. Oke, jangan lupa untuk semuanya teman-teman di sini aktif, prestatif, kreatif boleh, dalam organisasi boleh, tapi jangan lupa tetap sedekah, tetap zikir sama doa, murojaahnya jangan lupa, puasa sunnahnya juga, sholatnya juga, dan menjalani kewajiban kita semua sebagai seorang anak dan seorang istri. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini jangan lupa tadi teman-teman, value menarik yang kamu dapat dari materi kali ini, terus 3 hal yang membuat kalian bangga sebagai seorang muslimah, sama pesan yang mau disampaikan ke saya, gitu teman-teman, sebagai sama perempuan, dan jangan lupa nanti insya Allah hadiahnya akan aku hubungi langsung ya teman-teman ya. Gitu. Oke, jangan lupa tag aku di @ingridayas ya, nanti akan aku repost juga buat teman-teman. Plus dari aku, jangan pernah takut untuk memulai langkah, asalnya kita baik, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Bukan karena kita perempuan, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang berdampak besar, justru banyak hal besar yang faktanya terlahir dari seorang perempuan. Yang terakhir, seorang muslimah itu sungguh mulia. Maka dari itu, mari kita jaga kemuliaan itu dengan tetap menebar kasih, cinta, dan kebaikan terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan di hari ini. Terima kasih untuk panitia dan semua peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ingrita ya. Materinya sangat-sangat men-insight kita semua, apalagi di masa pandemi dengan tema yang harus kreatif, prestatif, dan aktif begitu ya. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang telah disampaikan itu bermanfaat ya bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa-apa saja yang telah disampaikan tadi dari Mbak Ingrita gitu kan ya, baik dari sedekah dan lain-lain gitu. Dan menjadi orang yang lebih baik pastinya untuk kedepannya, amin. Baik, sekarang kini kita buka sesi tanya jawab nih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang materi ataupun seputar pemateri, silakan disampaikan dengan fitur raise hand atau kolom chat yang tersedia. Ya, di sini sudah ada Mbak dari sahabat muslimah, yaitu Dian Rizkiani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak, materinya menarik sekali dan bermanfaat sekali. Mungkin aku punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi kalau nggak salah, Mbaknya itu nyebutin organisasi yang Mbak ikutin itu kurang lebih 10 ya. Itu cara ngatur waktu tidur, kuliah, sama sholatnya itu gimana? Kan kadang kalau ngikut rapat, udah sholat nih, sholat dulu apa rapat dulu nih? Terus pertanyaan yang kedua, tadi kalau nggak salah lihat, itu Mbak ikut lomba yang banyak, lingkupannya itu banyak banget cowok. Cara Mbaknya membatasi diri Mbak untuk circle itu gimana? Terima kasih. Ini boleh langsung dijawab, Mbak Nanda? Oh, boleh Mbak, silakan dijawab. Langsung jawab. Yang pertama tentang waktu ya. Ini
pertanyaan ke-1000 kayaknya ya, kalau untuk saya. Banyak banget yang nanya tentang ini. Makasih Mbak Dian sebelumnya pertanyaannya ya, langsung aku jawab aja. Nah, sebenarnya kalau tentang waktu, gimana cara menyeimbangkan sebenarnya tentang sholat dan lain-lain juga gitu. Sejauh ini yang saya terapkan adalah gimana cara kita untuk bisa menginfluence organisasi. Bukan kita yang terinfluence dengan batasan di organisasi. Lebih tepatnya gini. Contoh ya, aku langsung kasih contoh real. Aku setelah di lab harus langsung ke bengkelnya Energia untuk mengerjakan yang ada di sana untuk persiapan lomba misal gitu ya. Dan itu bertabrakan dengan waktu sholat misalnya gitu. Nah, gimana nih? Harus ke sana dulu atau sholat dulu? Terutama aku kemanapun itu selalu menanamkan sebelum pergi kemanapun harus melaksanakan sholat dulu kalau udah masuk waktu sholatnya. Itu benar-benar aku pegang dari dulu ya, dimanapun. Dan insya Allah di organisasi pun itu pasti tahu dan pasti menghargai kalau misal kita mau sholat dulu. Dan apa yang aku bilang menginfluence organisasi tadi, jadi di Energia ini, alhamdulillahnya kemarin ya secara kita berusaha untuk membawa nilai-nilai Islam tapi tetap dalam batasan santuy gitu. Maksudnya gini, contohnya ya, ayo gimana kalau misal kita batasin waktunya gitu. Kita batasin waktu sampai segini, kita sholatnya juga bareng-bareng. Dan alhamdulillah kemarin cara yang aku bawa juga diterima gitu sama teman-teman di organisasiku. Jadi pas waktu sholat ya semua kerjaan di bengkel diberhentikan dan kita sholatnya juga bareng-bareng, berangkat itu juga bareng-bareng. Jadi kalau misal teman-teman dulu sempat pernah lihat kayak misal ada rombongan ke Manarul Ilmi atau rombongan ke masjid yang sebelah ke putih itu tuh anak-anak Energia teman-teman. Jadi kayak kita udah sepakat jam segini harus kalau azan ya kita berangkat semuanya gitu. Nanti jam segini kembali kerja lagi gitu. Jadi gimana tergantung cara kita untuk jangan terinfluence dengan budaya organisasi yang nggak baik, tapi gimana cara kita menginfluence hal-hal yang baik ke organisasi kita. Kayak gitu. Itu yang selalu aku pegang ya, dan terbukti itu jalan gitu, Kalau teman-teman bilang ada yang nggak bisa, organisasi itu nggak bisa digituin, ya berarti ada hal yang salah untuk cara kalian mengajak ke dalam organisasi kalian. Karena segala sesuatunya kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik, pasti akan diterima gitu loh di organisasi tersebut. Dan alhamdulillahnya itu udah aku coba dan terimplementasi dengan baik juga dan diterima sama mereka. Itu alhamdulillah kalau untuk sholat nggak ada masalah nih Mbak Dian, karena mereka semuanya yang non muslim pun juga menghargai. Dan biasanya nih kadang yang non muslim juga ikut rombongan untuk sholat, dan mereka yang jagain sepedanya. Setelah itu kita makan malam bareng gitu. Jadi kalau di bengkel tuh biasanya kita sholat maghrib gitu bareng-bareng, yang non muslim jagain motor-motornya nih, terus habis itu kita setelah sholat kita makan bareng di mana gitu, di daerah Keputih gitu lah. Jadi saling support aja, asalkan komunikasinya baik gitu. Terus kalau misal nih dihadapkan di keadaan harus rapat atau harus sholat, aku pasti milih harus sholat dulu. Karena segala sesuatu kalau misal kita mendahulukan Allah, pasti apapun yang kita tinggalkan karena Allah akan digantikan dengan hal yang lebih baik sama Allah juga. Itu sih yang selalu aku pegang, dan alhamdulillahnya jalan, dan nggak ada yang marah juga kalau kita telat karena sholat gitu loh. Terus tadi pertanyaan Mbak Dian yang kedua, itu sempat aku singgung juga di keterangan yang tadi, aku banyak terlibat di organisasi yang kebanyakan cowok gitu. Nah, alhamdulillahnya balik lagi kayak aku bilang, gimana cara kita nge-influence organisasi dengan hal kebaikan gitu. Jadi kalau di sana, teman-teman, aku bukan orang yang benar-benar strict kayak yang kamu harus jaga jarak dengan aku 1 meter atau kayak gimana gitu, enggak. Tapi ini teman-teman, yang ada dalam Islam adalah kita tidak bersentuhan dengan non-mahram gitu kan ya. Itu yang aku jaga gitu, dengan tetap berpenampilan berhijab menutup dada. Nah, itu juga aku jalankan gitu. Nah, untuk yang tidak bersentuhan ini, cara aku memasukkannya ke organisasi yang kebanyakan cowok itu gimana? Ya aku bilang, mohon maaf ya teman-teman, kalau misal salaman aku nggak bisa gitu. Dan caranya itu dibawa dengan candaan gitu teman-teman. Kalau aku ya biasanya di Energia gini, sampai teman-teman tuh udah paham, sampai mereka udah tahu kalau misal kalau Ingrita itu nggak salaman dengan anak mahram gitu, mereka tahu. Sampai ketika mungkin ada anggota baru yang masuk dan mau pegang
aku gitu. Mereka sudah tahu, don't touchy Ingrita gitu. Jadi mereka udah sampai tahu sendiri kalau misal yang ya nggak bisa gitu. Tapi tetap jangan yang strict dan gini. Seorang muslimah tuh nggak boleh juga berpikiran sempit ya teman-teman ya. Karena banyak orang yang pegangannya itu beda-beda teman-teman. Jadi kadang mereka menganggap sentuhan itu biasa. Ada juga yang memang nggak mau sama sekali sentuhan kayak gitu. Nah kalau memang sentuhannya tidak disengaja ya udah kita maafkan. Tapi kalau memang kita punya keteguhan hati untuk tetap menjaga batasan dengan laki-laki gitu ya kita bilang kalau kita nggak bisa. Terus tapi bilangnya juga yang jangan langsung marah kayak jangan gitu dong, aku nggak mau dan lain-lain nggak. Tapi bawa dengan suasana bercanda, dengan masuk ke dalam ritme mereka gitu. Jadi dengan sendirinya mereka nanti bisa tahu gitu kalau ya kayak gitu. Jadi ujungnya sekarang kalau teman-teman alergi ini udah tahu nih, don't touchy, ya, pokoknya udah don't touchy juga. Mereka udah paham kalau oh gitu tadi nggak mau disentuh gitu. Gitu. Itu sih Mbak Dian. Jadi mencoba memasukkan kebaikan ke dalam organisasi influence itu. Jangan justru kita terinfluence ke budaya organisasi yang tidak baik. Menjawab nggak nih? Kira-kira. Menjawab banget Mbak, makasih. Oke, semangat ya Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian juga terlibat di banyak organisasi. Oh, masih ini ya yang tadi ya, gimana cara bagi waktu ya? Kalau aku kuncinya komunikasi sih. 10 organisasi itu nggak jalan barengan. Dulu aku di semester 3 sama 4 itu ini ada terlibat di 5 atau 6 organisasi gitu lah. 5 atau 6 ya, 5 atau 6. Itu kuncinya komunikasi. Jadi nggak semua organisasi itu berjalan barengan tiap hari kan. Jadi kalian bagi waktunya. Kalau aku udah nge-planning nih seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, aku pasti udah catat jadwal aku semuanya. Jadi teman-teman di organisasi A pasti tahu urgensitas aku di organisasi B. Teman-teman di organisasi C pasti tahu juga organisasi A itu aku jadwalnya ngapain di hari apa. Itu aku komunikasikan dengan baik. Jadi dengan cara itu mereka juga bisa mentolerir kalau misal aku ada tabrakan nih dan ketika di saat itu aku harus punya prioritas juga. Aku milih A atau milih B. Jadi kalau misal di B memang tidak bisa ditinggal dan harus role-ku penuh di situ, jadi aku harus bilang nih ke A kalau memang keadaannya seperti ini. Tapi alhamdulillahnya itu semuanya berjalan dengan baik gitu karena selama ini alhamdulillahnya aku komunikasikan dengan baik juga. Dan itu sih yang aku pengen pesen ke teman-teman, jangan justru kalau kalian melibatkan diri ke banyak organisasi, jangan justru kalian ngilang kalau misal kalian tempuk waktunya atau tubrukan waktunya. Itu hal yang sangat tidak baik dan menurutku seorang muslimah sudah tidak bisa, maksudnya tidak boleh seperti itu gitu. Jangan justru menghilang, tapi komunikasikan dengan baik. Insya Allah pasti diterima gitu loh dengan organisasi kita. Kalau kita hilang, udah kita nggak berkontribusi, kita nyusahin orang buat nyari-nyari kita gitu. Itu tidak mencerminkan seorang muslimah sama sekali sih menurut aku. Jadi komunikasikan dengan baik. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Mbak Ingrita, terima kasih untuk jawabannya. Itu pesan yang sangat harus diingat-ingat ya yang terakhir itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kalau hilang kan juga sangat susah gitu. Sangat susah. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi nih Mbak di kolom chat dari Nadif Imania. Saya Nadif izin bertanya Mbak, bagaimana Mbak menjalankan aktivitas dan kegiatan Mbak yang begitu banyak dan pastinya sangat sibuk, agar tidak terlalu memikirkan hal buruk atau kegagalan ke depannya, seperti takut salah satu kegiatan akan keteteran atau bagaimana? Dan bagaimana cara menguatkan hati agar teguh dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab untuk menjalani kegiatan tersebut? Silakan dijawab Mbak. Panjang ya ini pertanyaannya, luar biasa. Oke, yang pertama, gimana cara menjalankan aktivitasnya? Itu tadi udah mungkin sedikit terjawab di pas jawaban aku ke Mbak Dian tadi ya. Aku selalu bikin planning 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi ketika ada orang pun, mohon maaf ya kemarin juga pas waktu teman-teman LO ngehubungi aku bilang, aku cek jadwal dulu itu karena emang 1 sampai 2 minggu ke depan tuh aku udah punya planning jadwal gitu. Jadi kalau memang aku nggak bisa ya bakal nggak aku terima. Tapi alhamdulillahnya dikasih kesempatan nih sama Gusti Allah buat
bertemu teman-teman muslimah Al-Kaun hari ini gitu kan. Itu salah satu contohnya yang menjawab ya. Jadi harus punya batasan nih, tiap hari harus punya goals. Tiap hari kamu mau menyelesaikan apa di waktu jam berapa, itu harus di-setting teman-teman. Karena kalau kita bilang let it flow aja, kita harus ingat air itu mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Kalau kalian bilang let it flow, kalian mau karir kalian selalu atau usaha kalian mengalir ke tempat yang lebih rendah, kan nggak mau kan? Pengennya kan selalu mencapai hal yang selalu lebih tinggi. Jadi jangan pernah membiarkan diri kalian let it flow gitu ya. Itu diingat-ingat teman-teman. Itu yang selalu aku pegang juga. Terus untuk apa lagi nih? Agar tidak terlalu memikirkan hal buruk atau kegagalan. Oke, ini teman-teman, berpikir negatif itu terkadang perlu untuk mencari potensi-potensi hal apa sih yang akan terjadi kalau aku misal melakukan A, kalau aku misal melakukan B. Jadi, kalau aku biasanya, kalau teman-teman tahu teknik SWOT, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threat, itu selalu aku terapkan kalau misal aku memang udah benar-benar buntu. Misal ada dua pilihan, kamu diajak untuk ke organisasi A, atau kamu diajak untuk ke organisasi B. Sebenarnya mana sih yang harus aku pilih? Gitu. Aku udah benar-benar bingung nih. List dulu nih antara mereka, SWOT-nya apa, di organisasi A, SWOT-nya apa di organisasi B. Jadi kalian tahu mana hal yang memang lebih banyak memberikan manfaat daripada mudorot kayak gitu. Jadi kalian bisa benar-benar mempertimbangkan di situ. Kalian tuh mau masuk yang mana. Dengan begitu kalian bisa meminimalisir mudorot yang akan kalian dapatkan juga. Gitu. Jadi dengan kalau udah dikaji di depan nih, biasanya kalau aku ditawarin sesuatu pasti aku mikirnya lama banget di depan. Tapi setelah itu kalau kita udah benar-benar oke, aku mau pilih yang ini. Apapun yang terjadi ke depannya, aku harus menyelesaikan yang ini berarti. Misalkan yang misal kita pilih yang B. Jadi ya kita udah memulai di B, harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Seperti itu. Nah, itu cara aku untuk untuk istilahnya menentukan di awalnya gitu. Karena awal nih starting point ini benar-benar penting kayak aku bilang tadi. Pertama berani untuk memulai, kalau dihadapkan pilihan di situ, pilih dengan sebaik mungkin dengan cara yang memang kalian bisa di list. Benar-benar kalian daftar tuh mudorotnya apa, kekurangannya apa, manfaatnya apa, dibandingkan. Kalau udah memang secara kualitatif kalian udah membandingkan dan bingung, kalian bandingkan secara kuantitatifnya teman-teman. Gitu, kalian bandingkan secara kuantitatifnya. Sebenarnya ada sih tekniknya gimana cara untuk membandingkan ini, tapi mungkin next lah kalau kalian mau sharing-sharing lebih dalam boleh, tapi kalau dibahas di sini nggak ada habisnya. Gitu ya teman-teman. Terus bagaimana cara menguatkan hati agar teguh dalam mengambil keputusan, yaitu tadi sih apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Untuk meninggalkan sesuatu atau menjadi pecundang itu bukan ciri seorang muslimah ya teman-teman ya. Banyak contoh-contoh muslimah di era Nabi maupun muslimah-muslimah yang hebat di luar sana itu selalu berpegang teguh terhadap apa yang sudah menjadi keputusan mereka. Jadi sudah selayaknya juga kita tetap menjaga hal tersebut. Dan kita harus tetap selalu ingat bahwa terkadang gini, aku selalu merasa capek itu kan wajar ya di dalam kita menjalankan sebuah kegiatan. Tapi balik lagi, yang udah kita mulai harus diselesaikan. Dan ingat bahwa Allah tuh nggak pernah memberikan cobaan melampaui batas yang bisa kita usahakan gitu kan, yang bisa hambanya usahakan. Dan selain itu Allah tuh nggak bakal mengubah nasib suatu kaum jika kita nggak berusaha untuk mengubahnya. Itu benar-benar mungkin udah banyak nih diucapin oleh banyak orang gitu, tapi untuk implementasi di diri kita memang agak sulit. Tapi kalau memang itu benar-benar kita pegang dari awal, niat kita udah kokoh, sebaik apapun kita udah menjalankan dan sebaik niat yang kita udah tanamkan di awal, insya Allah Tuhan akan ngasih jalan yang terbaik buat kita juga. Itu sih yang selalu aku pegang sama ini. Pasti Allah akan ngasih jalan aja kalau kita niatnya baik gitu. Apalagi untuk niat membantu orang dan menyebarkan manfaat lainnya. Gitu teman-teman. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Ingrita. Apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaan dari sahabat Nadif? Ya, terima kasih Mbak.
Ya, sama-sama. Mungkin saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman mengisi link feedback yang ada di chat room sebagai bentuk apa ya? Untuk koreksi kegiatan dialog muslimah ini seperti apa untuk kedepannya agar menjadi lebih baik dan kemudian masukan untuk pemateri di acara kedepannya. Gitu. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menggunakan fitur chat room gitu. Sebenarnya saya ada pertanyaan ini Mbak. Buat Oh Mbak ya, ini. boleh. Saya lihat di CV Mbak itu yang bawa ada itu moto hidup Mbak yang mengambil dari kutipan almarhum B.J. Habibie atau bagaimana ya Mbak? Dan gini, tadi juga Mbak ada beberapa di materi yang ketiga tentang cara Mbak itu gimana, yang ada 3 poin tentang adapt, learn, sama improve. Itu bagaimana Mbak menemukan hal itu sampai menjadi suatu pendirian gitu ya buat diri Mbak? Apakah merenung dahulu sampai menemukan, atau mencari inspirasi dari orang lain yang Mbak menemukan itu gitu? Terima kasih Mbak. Oke. Kalau di CV tadi nemu aja ya Mbak ini. Kelihatan ya. Oke, kalau di CV itu aku nulis dari ya memang aku mengidolakan seorang Baharudin Yusuf Habibie, Eyang Habibie, sosok yang sangat luar biasa. Kita tahu semuanya ya, bahwa beliau sangat-sangat luar biasa lah, baik kecerdasannya dalam agama atau cinta kasihnya terhadap istri dan lain-lain. Aku selalu ngutip juga yang beliau sampaikan, yaitu menjadi mata air yang bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya, gitu, untuk memberikan kehidupan di sekitarnya. Itu yang aku pegang juga, karena tiap-tiap kita itu dititipkan sama Allah jiwa, raga, dan pikiran, hati, dan semuanya itu dititipkan bukan tanpa maksud. Gitu. Ada peran dan tanggung jawab yang harus kita sebarkan juga untuk mengagungkan Islam, untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini. Jadi kita hidup sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang membuat kita belajar dan juga bermanfaat buat orang. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ya mata, telinga, mulut, dan lain-lain yang udah dikasih Allah secara sempurna ini bukan buat kita aja gitu loh. Ada tanggung jawab kebahagiaan orang lain juga yang ada di situ. Gitu. Tanpa melupakan kebahagiaan diri kita sendiri ya tentunya. Gitu. Nah, kalau tadi ditanya, ya dari Baharudin Yusuf Habibie juga akhirnya saya dapat menemukan motivasi hidup gitu, karena sebenarnya kalau ditanya adapt, learn, and improve itu terlahir dari mana sih gitu, apakah itu aku temukan dari orang lain atau apakah itu aku dapat dari apa ya, misal nasihat orang gitu. Jujur proses untuk mendapatkan 3 hal itu sangat-sangat panjang ya. Kalau mungkin kalau dibahas di sini bisa sampai maghrib kan ya. Tapi singkatnya itu, aku menemukan itu berdasar dengan seiring berjalannya waktu. Jadi ketika aku menemukan, oh aku harus adapt nih dengan keadaan, itu nggak langsung aku terus menemukan learn dan langsung menemukan improve, nggak kayak gitu. Tapi ada banyak ujian, aku nyebutnya ujian ya, bukan musibah ya, ujian dulu yang datang ke aku ketika masa-masa sebelum perkuliahan gitu. Ada banyak sekali ujian di situ yang menyebabkan aku kayak, Rita, kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kamu harus adapt terhadap lingkunganmu. Nggak bisa semua orang menerima kamu. Bahkan Rasul pun, misal ya, Rasul pun ada yang membenci. Rasul pun membawa Islam itu juga ada yang tidak suka gitu. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa, itu pasti ada aja hal yang kita bawa, tapi lingkungan kita tidak bisa menerimanya. Gitu. Nah, untuk itu kita harus bisa adaptasi dengan itu. Dari kejadian ujian yang bisa dibilang cukup lama sih pada saat itu, akhirnya aku paham kalau oke, Rita, dimanapun kamu bertempat, kamu harus adaptable terhadap tempat kamu itu. Terutama contohnya kayak tadi akhirnya aku ditempatkan di JMMI misalnya, dengan ditempatkan di Energia. Budaya organisasi di JMMI sama di Energia nggak sama kan teman-teman. Jadi di antara dua itu kita harus benar-benar bisa adaptable. Gimana cara memposisikan diri ketika di JMMI, gimana cara memposisikan diri ketika di Energia dengan notabene yang
jumlah laki-lakinya lebih banyak, dan lain-lain sebagainya. Di situ aku bisa menemukan di mana akhirnya aku bisa adapt, di mana poin adapt nih muncul gitu. Learn ini aku temukan ketika aku banyak mendapat kegagalan. Kalau teman-teman lihat tadi mungkin di CV, aku agak malu sebenarnya kalau di CV aku ditampilin gitu ya. Kalau dibacain aja beberapa nggak apa-apa, tapi kalau ditampilin tuh kayak rasanya, aduh, Anda malu juga gitu. Karena sebenarnya gini teman-teman, apa yang ditampilkan oleh kita, apa yang ditampilkan oleh suatu event, apa yang ditampilkan di sosial media, itu terkadang memang apa yang dikehendaki untuk ditampilkan. Tapi di balik itu, kegagalannya seberapa, berdarahnya seperti apa, banyak orang nggak tahu gitu teman-teman. Banyak orang nggak ngerti tentang itu. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu sebenarnya justru yang menjadi kekuatan utama kita untuk belajar, dan akhirnya aku menemukan poin learn. Setelah learn, oh aku kurangnya gini loh, aku kurangnya gini loh. Dari situ tahu nih apa aja yang harus diimprove dari diri kita. Jadi dari hari ke hari kita bikin kesalahan tuh wajar karena manusia tempatnya salah. Tapi sudah sewajibnya dan sewajarnya kita juga untuk memperbaiki kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Kayak gitu sih. Akhirnya aku menemukan dan kayak sekarang tuh menjalani segala sesuatunya dengan pegang 3 hal itu, adapt, learn, improve, dengan dilengkapi untuk niatan menjadi mata air buat lingkungan sekitar gitu. Jadi apapun yang aku lakukan sekarang kayak akhirnya kalau kita menyerahkan semuanya ke Allah tuh kita nggak ada keraguan gitu loh. Entah kita mau gagal di depan, entah kita di depan kayak, lah kamu loh misal ya ada orang bilang, kamu lo mau apres, tapi kayak nanti kok kamu nggak kerja di perusahaan atau nggak di apa, ya itu bukan sebuah hal yang harus ditakutkan gitu loh. Karena memang kita udah berusaha untuk setting goals kita apa, terus kita juga sudah menyerahkan semuanya ke Tuhan. Jadi kalau misal ada gagal di depan, ya itu waktunya untuk kita belajar, berarti kayak gitu. Dan misal pun nanti ketika aku nggak kerja di suatu perusahaan, tapi aku justru punya perusahaan, malah justru bermanfaat kan untuk orang yang lainnya, bisa mengambil banyak pekerja dan mempekerjakan orang lain juga. Itu sih. Jadi selalu ada hal positif dan hikmah di balik semua hal yang terjadi di kehidupan kita. Sangat keren sekali ya Mbak jawabannya. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sama-sama, semoga bisa diambil manfaatnya. Sebenarnya ini banyak yang bisa dikorek dari Mbak Inggrita gitu ya, dari pengalaman-pengalamannya dan pertanyaan pribadi yang ingin disampaikan gitu. Tapi melihat waktu yang terbatas banget mau zuhur gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya kritik, saran, ataupun pertanyaan dan kepo-kepo seputar Mbak Inggrita bisa disampaikan di link feedback. Insya Allah nanti kita panitia akan sampaikan kepada Mbak Inggrita supaya ditanyakan dan nanti akan disampaikan kembali kepada teman-teman gitu. Itu ya, untuk sosial media aku semuanya biasanya ID-nya Inggrita Yes. Jadi kalau teman-teman mau sharing tentang hal-hal lain di luar pembahasan seorang muslimah, atau ingin lanjut bahas tentang seorang muslimah atau kerennya kayak apa aja, boleh banget. Tentang lomba atau tentang sharing apa atau sekedar curhat, monggo banget. Jadi bisa hubungi aku di ID lain atau di Instagramnya juga bisa. Ya baik, terima kasih lagi. Terima kasih Mbak Inggrita, terima kasih banget. Sama-sama. Alhamdulillah tidak terasa ya, kurang lebih malah lebih dari 1,5 jam kita diskusi dan sharing-sharing dari materi yang sudah disampaikan. Dari materi yang sudah disampaikan, kami ringkas bahwa ada 4 materi gitu ya. Yang pertama itu adalah muslimah atau wanita. Itu istimewanya itu muslimah dalam Islam itu seperti apa, yaitu ada wanita itu bahwa wanita itu punya peran tersendiri, punya fungsi tersendiri di kehidupan gitu. Terus kemudian ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah wanita solihah sebagai perhiasan dunia. Kemudian wanita adalah karunia, bukan musibah. Kemudian wanita solihah lebih baik daripada bidadari di surga. Dan yang terakhir adalah wanita diberi pengecualian dalam beribadah seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian untuk yang kedua itu ada aktif, kreatif, prestatif. Itu mana yang harus dipilih gitu kan ya.
Tadi udah dijelaskan ada poin dari aktif, kreatif, dan prestatif. Kemudian ada juga jalan yang menjadi aktif, kreatif, dan prestatif menurut dari Mbak Ingrita sendiri. Kemudian di materi yang keempat tentang cara Mbak Ingrita sendiri itu bagaimana, itu ada 3 poin utama yang bisa dijadikan pendirian gitu ya untuk Mbak Ingrita, yaitu ada adapt, learn, sama improve. Dan yang terakhir itu masih bisakah di masa pandemi ini muslimah itu kreatif, prestatif, dan aktif gitu ya? Dan jawabannya itu masih bisa, yaitu mungkin bisa dilakukan oleh bersedekah, berbagi makanan, dan membuat kreasi makanan di rumah dan share untuk resepnya begitu. Jazakillah, terima kasih banyak kepada Mbak Ingrita yang sudah membagi ilmu dan insight-nya. Dan tak pula kami tidak pula juga, dan kami berterima kasih kepada sahabat muslimah yang senantiasa mengikuti kajian dialog muslimah kali ini. Sudah tidak terasa tibalah acara puncak, yaitu penutupan dan doa. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Jika ada kebenaran adalah hak Allah, datangnya dari hak Allah, dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.